Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib dan perihal apa saja yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang silam. Untuk mengulang, mungkin masih ingat tata cara mandi wajib? Bagaimana tata cara mandi wajib? Yang pertama, kalau lupa berarti nggak dipraktekin. Cuci tangan dulu, cuci tangan, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Waduh, tangan kiri. Tangan kiri, cuci tangan dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, berwudu dulu. Sunnah berwudu. Kemudian selanjutnya apa? Membasahi kepala, khusus rambut di sela-sela. Semua rambutnya di sela-sela sampai yakin bahwa kulit rambut sudah basah. Kemudian diusap 3 kali. Setelah itu barulah mengalirkan seluruh air ke tubuh kita. Berapa kali mengalirkannya tidak ada keterangan khusus. Tidak seperti wudu, disunnahkan membasuh anggota wudu 3 kali. Kalau mandi, yang terpenting adalah seluruh anggota tubuh kita basah terkena air dan tidak perlu berlama-lama. Ini yang kuncinya di sini. Lebih lama mandi wajib atau mandi sunnah? Mandi sunnah. Sebab mandi sunnah itu dianjurkan wangi-wangi, bersih-bersih. Mandi wajib nggak mesti wangi-wangi. Nggak pakai sabun juga boleh. Mandi wajib tidak pakai sabun juga boleh. Mandi sunnah sebaiknya pakai sabun karena sunnah. Yang sunnah itu dipakai untuk apa? Salat Jumat.
sebelum pakai kalau mau umroh sebelum pakai ihram, sebelum sholat Idul Fitri dan Adha, itu sunnah. Nah itu wangi, harus wangi, lama, bersih. Sekalian dicukur yang perlu dicukur dari anggota tubuh yang memiliki bulu-bulu yang harus dicukur. Udah dibahas di sini. Berapa hari bulu itu boleh bertahan? 40 hari. Kuku berapa hari boleh bertahan? Sama 40. Yang lupa coba laksanakan setelah ini yang udah lebih 40 hari. Yang kukunya lebih 40 hari, bulu-bulunya lebih 40 hari, segera dicukur. Nah itu mandi sunnah sambil dicukur, sambil bersih-bersih. Kalau mandi wajib, sekali lagi kaidahnya adalah membasahi. Nah, mudah ya, membasahi. Setelah mandi wajib, perlukah kita berwudu lagi? Ya, kalau kita tidak batal, artinya tidak buang angin, tidak juga menyentuh kemaluan. Yang menyentuh kemaluan yang mana ini? Yang ini, jangan lupa. Kalau ini nggak apa-apa, gini-gini nggak apa-apa. Kan biar nggak batal. Kalau ini nggak boleh. Jadi selama kita mandi tadi, kita basahkan rambut, kemudian kita siram tubuh kita, kan tadi sudah dibersihkan, kemaluannya sudah dibersihkan, sudah wudu, rambut sudah basah, tinggal ambil ember, selesai. Jangan sentuh lagi. Kalau kesentuh lagi, wudu lagi. Karena dia kalau kesentuh, mandinya mengangkat hadas besar, tapi tangan yang menyentuh menyebabkan hadas kecil. Hadas kecilnya kena lagi, maka wudu lagi kalau dia mau sholat setelah mandi. Adapun sebab-sebab mandi kemarin sudah dijelaskan sangat detail. Sebab-sebabnya bisa dilihat di siaran YouTube PKT ya. Cuman itu memang kemarin bahaya pembahasannya. Pembahasan sekarang adalah ringan ini. Pembahasan mengenai perihal yang diharamkan saat junub. Sekarang kita lihat dulu junub itu apa? Apa itu junub? Junub adalah keadaan wajib mandi. Keadaan wajib mandi. Satu orang yang wajib mandi, siapa mereka? Haid setelah selesai. Kalau belum selesai nggak wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Satu, haid setelah selesai. Yang kedua, orang yang melahirkan setelah selesai keluar darah, itu nanti juga wajib mandi. Yang ketiga yang wajib mandi adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya. Kalau berhubungan tidak keluar, wajib mandi nggak kemarin? Waduh, bahaya ini. Kalau udah gol wajib. Kalau sudah gol wajib. Apa gol itu? Udah lewat. Sudah melewati batas garis itu wajib kemarin. Maka barang siapa yang berhubungan dengan istrinya kemudian belum sempat
mengeluarkan sebab ada tamu, maka dia hukumnya wajib mandi walaupun belum mengeluarkan, karena udah ada pertemuan antara dua kemaluan. Sekarang yang kedua yang wajib mandi juga adalah orang yang mengeluarkan mani, wajib mandi. Mengeluarkan mani baik langsung ataupun mimpi, nah itu wajib mandi. Nah mereka ini yang junub ini, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang tidak dibolehkan. Hal yang diharamkan saat junub, yang pertama adalah salat. Tidak boleh salat sampai bersuci. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian katakan dalam salat, dan jangan pula kalian menghampiri masjid kecuali kalian hanya melewatinya saja sampai kalian mandi junub. Menghampiri masjid tidak boleh, apalagi salat. Bagi yang junub tidak boleh menghampiri masjid atau berada di masjid, apalagi salat. Maka orang yang junub tidak boleh salat sampai mandi, sampai mandi dulu. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika pernah dikumandangkan iqamah dan shaf pun telah diluruskan. Sahabat maju meluruskan shaf. Kemudian Nabi Rasulullah SAW pun memasuki mihrab. Di sini tempat imam, sudah masuk mihrab. Ketika beliau berdiri di tempat imam, shaf sudah lurus, sudah sempurna, hanya tersisa takbiratul ihram. Nabi teringat bahwa beliau junub. Nah, sudah masuk mihrab teringat junub. Bisa nggak kejadian seperti ini? Bisa saja, lupa. Bisa saja, normal ini. Jadi Allah jadikan lupa bagi Nabi SAW perihal yang sakral. Ini sakral sekali, yaitu imam lupa kalau dia junub, bukan lupa ayat. Nah, kalau lupa ayat nggak apa-apa. Kalau lupa rakaat masih bisa, nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya sakral sekali. Lupa kalau beliau dalam keadaan junub. Jadi ini hikmah dari Allah untuk dijadikan hukum bagi kita semua. Maka beliau ingat bahwa beliau junub ketika sedang berada di mihrab. Setelah beliau ingat, maka beliau bersabda, yakni beliau melihat ke belakang tentunya, dan beliau mengatakan kepada para sahabat di masjid, tetaplah di tempat kalian, tetap di situ. Ini kira-kira jamaahnya pada duduk nggak? Kata Nabi, tetap situ. Tentu sahabat bingung, ya kan? Mungkin dikiranya mengambil sesuatu, kan Nabi tidak bilang. Mungkin dikiranya apalah di dalam rumah perlu
dilakukan sesuatu. Nah, sahabat nunggu. Kira-kira ini berdiri atau duduk, ini kita tidak tahu. Mungkin saja pada posisi tetap berdiri. Berdiri aja terus. Nunggu imam. Ya. Kemudian Rasulullah pun masuk ke rumah. Rumahnya kan sudah Anda sampaikan. Ini rumah siapa ini? Nabi rumahnya 9. Ini rumahnya istrinya yang paling dekat dengan masjid. Rumah istri yang mana? Aisyah. Ini rumahnya Aisyah. Rumah Aisyah di kiri. Kiri mana? Sini. Kiri. Iya betul, kiri. Rumah Aisyah kiri. Yang lainnya di samping-samping sini. Sini ada rumah istri yang lain. Di sini, di sini, di sini. Ada di belakang. Di keliling masjid rumah istri Nabi. Nah, saat itu Nabi masuknya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah masuk ke rumah Aisyah, kemudian beliau mandi. Setelah mandi kembali ke mihrab. Nih lihat di sini. Dalam keadaan rambut basah meneteskan air. Patokannya rambut. Kalau mandi patokannya rambutnya basah. Kalau wudhu patokannya mukanya basah. Bukan rambut yang basah. Kalau wudhu itu yang basah muka, tangan. Tapi kalau mandi yang basah rambut. Nah, Nabi rambutnya masih basah. Saat itu masih meneteskan air. Coba ya bapak-bapak nih. Kalau Nabi rapihkan, dipanaskan dulu apa namanya? Bersih rapi, malu kan? Malu. Misal ini, kalau kita mah malu ya. Balik lagi udah rapi, bersih, gak kelihatan tetesan air. Kira-kira sahabat tahu nggak itu? Nggak tahu. Tapi Nabi SAW membiarkan rambutnya basah, air menetes. Maka kesimpulan dari Abu Hurairah, ini cerita Abu Hurairah ini bukan Nabi yang menyampaikan. Abu Hurairah menyimpulkan Nabi junub. Sama seperti hadis yang kemarin. Ada sahabat yang dipanggil Nabi, iya kan? Sampai ke tempat Nabi rambutnya masih basah. Kata Nabi apa? Sepertinya saya telah membuat Anda terburu-buru. Terburu-buru maksudnya lagi sama istrinya, belum selesai, keluar dulu. Datang ke Nabi. Kata sahabat, dijawab oleh sahabat, iya gitu. Iya pula jawabannya ya. Iya ya Rasulullah, terburu-buru. Saya belum sempat mengeluarkan, saya tundalah karena saya dipanggil oleh Nabi. Terus saya mandi. Kata Nabi, terus saya mandi. Singkat cerita saya mandi. Kemudian Nabi SAW faham dari tetesan air di rambut itu bahwa dia mandi junub seperti itu. Nah, Nabi SAW di sini beliau keluar dalam keadaan basah dengan rambut meneteskan air, mandi junub. Kemudian beliau bertakbir dan kami pun sholat bersama beliau. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sekali lagi jangan membicarakan imam yang batal sholatnya. Udah biarin aja, namanya juga manusia. Kalau dia batal, dia tinggalkan ini mihrab, tidak apa-apa. Siapa yang harus maju? Shaf yang di belakang. 3 orang yang di belakang wajib maju, tidak boleh tunjuk-tunjukkan. Siapa yang duduk di belakang imam bertanggung jawab menggantikan imam.
Jangan tunjuk-tunjukkan. Lagi nggak boleh. Maju aja langsung. Artinya begitulah, kalau imam itu batal seketika, lupa, oh ternyata saya tadi sudah batal, imam silakan saja tinggalkan itu. Ingat ya, kalau imam meninggalkan mihrab, siapa yang disalahkan kalau sholatnya berantakan? Jangan salahkan imam. Yang disalahkan, sekali lagi nih, imam sholat nih, aneh belain imam karena aneh imam. Imam sholat ini, tiba-tiba dilepas ininya nih, ditaruh imamnya ke kamar mandi. Kalau itu berantakan ini, jamaah yang disalahin siapa? Imam kalau batal harus keluar, gak boleh dia bertahan pura-pura. Gak boleh pura-pura. Inilah pentingnya belajar apa namanya, fikih salat ya, fikih salat berjamaah. Maka imam tidak boleh disalahkan. Yang harus segera menggantikan ada yang di belakang. Kalau di belakang tidak ambil posisi, mereka yang salah. Karena ada hadis Nabi SAW, liyalliyanni minkum ulul ahlami wa ulun nuha. Duduklah di belakang saya yang sudah akil baligh dan yang mengerti hukum salat di belakang saya. Itu makanya wajar kalau shaf di belakang imam itu dikhususkan. Itu wajar sekali, sebab khawatir terjadi kondisi-kondisi imam meninggalkan mihrab. Baik, itu yang pertama, tidak boleh salat. Yang kedua, tidak boleh tawaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika aku haji bersama Rasulullah dan tiba-tiba darah haidku pun keluar dan aku menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis? Aisyah berkata, seandainya aku tidak berhaji di tahun ini. Aisyah ditanya, kenapa nangis? Kata dijawab oleh Aisyah, jawabannya, seandainya aku tidak haji tahun ini. Ditanyanya kenapa menangis, jawabannya, seandainya aku tidak haji tahun ini. Jawabannya tidak sesuai. Ditanya kenapa nangis, dijawab, seandainya saya nggak haji tahun ini. Tapi Nabi cerdas. Nabi cerdas. Seperti tadi melihat sahabat rambut basah. Jadi gini ya, dalam masalah hukum jangan malu. Rambut saya basah habis mandi junub, jangan diketawain. Terkadang saya ada orang yang nggak ngerti. Imam nih telat misalnya, atau tidak datang, atau telat gitu. Disampaikan ini habis mandi junub ya, nggak apa-apa, emang apa? Tidak masalah, halal. Nah sama di sini, nggak usah malu. Siapa Aisyah dan wanita-wanita yang lain yang masalah hukum, kalau masalah hukum nggak usah malu, memang hukumnya begitu. Aisyah berkata, Aisyah nangis. Nabi bertanya kenapa? Kata Aisyah, seandainya aku tidak haji tahun ini. Tapi Nabi faham. Kata Nabi, apakah engkau haid? Ya, Nabi subhanallah langsung menangkap, apakah engkau haid? Kata Aisyah, ya. Jadi Aisyah mengira bahwa wanita haid tidak boleh haji, gitu awalnya. Bisa difahami? Bahwa wanita haid tidak boleh sa'i, tidak boleh menginap di Muzdalifah, tidak boleh menginap di wukuf di Arafah, tidak boleh
lempar jumroh. Itu di pikiran Aisyah. Makanya Aisyah menangis, seolah-olah menurut beliau kesempatan saya haji tahun ini gagal seluruhnya gitu. Sebab haid itu pemahaman siapa? Aisyah. Tapi setelah disebutkan oleh Aisyah, ya wahai Rasulullah, aku haid, maka Nabi SAW menjawab langsung dengan tegas, kata Nabi, haid itu adalah ketetapan Allah atas wanita, tidak bisa dihalang-halangi. Saat itu tidak ada minum obat. Sekarang boleh, fatwanya boleh bagi wanita minum obat penahan haid ketika haji atau umroh, boleh. Nah saat itu tidak ada obat itu sehingga keluarlah haid. Dan Nabi SAW mengatakan ini adalah ketetapan Allah. Maka lakukan semua yang dilakukan oleh para jamaah haji kecuali tawaf. Jangan kamu tawaf kecuali setelah suci. Berarti sa'i boleh tidak dalam keadaan tidak wudu. Sa'i boleh tidak wudu. Sa'i itu di dalam masjid atau di luar masjid? Ayo yang udah haji. Udah haji belum? Udah umroh belum? Sa'i di dalam atau di luar masjid? Sa'i itu di luar masjid. Betul. Sa'i itu luar masjid, tapi karena sekarang AC semua, maka bangunannya disambung, ada jalan ya menuju ke sa'i. Tapi hukumnya sa'i di luar masjid. Iya kan? Bisa dilihat itu luar masjid. Walaupun dia lantainya. Apa hukum sholat di luar masjid jamaah sama imam? Kita sholat di sini, ada sholat di belakang, di depan pasar pengampuan. Boleh nggak? Boleh kalau softnya tersambung. Sholat di sa'i itu softnya dianggap tersambung. Atau sa'i itu sekarang masuknya pelataran masjid. Jadi dia bukan bagian dari dalam masjid, pelataran masjid. Baik, maka sa'i boleh. Bagi orang yang haid boleh sa'i. Boleh yang lainnya. Kata Nabi yang tadi, boleh lakukan semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Hadis ini menjelaskan larangan Nabi kepada Aisyah untuk tawaf saat haid. Dan hukum orang junub ditarik dari hukum haid ini. Sehingga orang junub juga tidak dibolehkan tawaf karena ia berhadas besar bagaikan haid. Kata Nabi SAW, tawaf ini merupakan sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Maka sesiapa berbicara saat tawaf, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. Artinya tawaf seperti sholat, maka wajib wudu, wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka wajib mandi sebelum tawaf kalau junub. Misalnya kita lagi di Muzdalifah, tidur, misal di Muzdalifah nginep, pagi-pagi ngelihat ihramnya basah. Kemarin ada penjelasan, tidak mimpi tapi ada bekas air di celana pagi-pagi. Ini hukumnya apa? Mandi atau tidak? Mandi, karena menemukan
Iya, walaupun dia nggak terasa, kagak ada rasanya nih, kok ada airnya, tetap mandi. Nah kalau dia pagi-pagi lagi di Musdalifah keluar karena capek atau apa keluar, dia wajib mandi itu. Jangan dia umpetin. Dia malu, dia umpetin, dibalik yang bawah, dia kamar mandi balik yang bawah buat atas, atas buat bawah. Biar nggak kelihatan. Ya, ihram yang bawah pakai buat atas, yang atas pakai buat bawah, biar nggak kelihatan cercak airnya. Itu tidak boleh itu. Itu dia harus mandi. Ketika mau tawaf, tapi mandi ketika mau tawaf. Tapi kalau dia lempar jumroh, harus mandi nggak? Nggak. Lanjut, mau wukuf mandi nggak? Enggak, tapi kan ada sholat. Pas sholat harus mandi. Nah, begitulah kurang lebih. Jelas ya? Kemudian menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dari Amru bin Hajam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman yang artinya janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Apa itu mushaf? Mushaf adalah lembaran Al-Quran secara utuh. Adapun petikan Al-Quran pada sebuah artikel atau dalam satu buku, maka tidak disebut mushaf. Begitu juga kitab tafsir atau Al-Quran terjemahan yang lafaz asingnya lebih banyak dari lafaz Quran, ini tidak disebut mushaf. Di sini ada ayat Quran nggak? Ayat yang atas. Boleh nggak kita junub atau haid pegang ini, boleh nggak? Boleh, karena ini bukan mushaf. Karena ini bukan mushaf. Tuh yang itu, kalau junub haid boleh nggak pegang yang itu? Sebab itu mushaf. Yang besar, yang tebal, yang kemarin Pak Herman kasih itu Pak, itu boleh dipegang ketika junub atau haid, sebab tebal, isinya tafsir atau terjemahan. Terjemahan, ada hadisnya, ada terjemah perkata, itu kumpulan-kumpulan seperti di depan ini kalau nggak salah ya. Ada Quran ya, mana kemarin? Ada Quran kemarin di sini, Quran terjemah ya. Nah, Ipidanya, itu terjemahnya perkata dan terjemah, satu perkata, satu terjemah sempurna kan? Iya, per ayat dan perkata. Itu banyakkan lafaz Qur'annya atau banyakkan lafaz asingnya? Kan Quran, iya, Quran ada lafaz Indonesianya terjemah perkata sama terjemah per ayat. Banyakkan bahasa asingnya atau bahasa Qur'annya? Pasti banyakkan asingnya. Nah itu nggak apa-apa Pak, perempuan pegang itu, haid atau junub pegang itu. Ngerti nggak nih? Kan itu Quran. Iya Quran, tapi bukan mushaf. Mushaf itu yang murni bahasa Arabnya. Apalagi itu ada sambutan, di depannya ada sambutan penerbitan. Jadi boleh ya, boleh aja, nggak apa-apa. Apalagi sekarang ada Quran, hukum tajwidnya dijelaskan di bawah ya. Hukumnya ini ada. Jadi itu namanya bukan mushaf, itu disebut dengan Quran terjemah atau mushaf terjemah, di mana itu boleh dipegang saat junub atau haid. Nah, adapun mushaf yang asli yang tidak ada terjemah itu tidak boleh dibaca. Tidak boleh disentuh ketika junub. Membaca Quran, nah ini nomor 4, nomor 5 Pak, 4 dan 5 ini ada sebagian ulama yang membolehkan baca Quran saat junub atau haid. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan perempuan berada di masjid ketika haid atau laki-laki di masjid. Perempuan haid di masjid boleh, laki-laki junub di masjid tidak boleh. Apa perbedaan wanita haid dengan laki-laki junub? Berada di masjid, perempuan haid ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh haid.
Kenapa haid ada yang membolehkan berada di masjid, sedangkan junub tidak boleh berada di masjid sama sekali? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Haid boleh, ada yang mengatakan boleh di masjid, ada yang mengatakan tidak. Kita bahas yang boleh aja. Kalau yang tidak kan sudah tahu semua. Seandainya boleh, kita lihat yang boleh. Kenapa dia boleh di masjid? Tapi junub tidak boleh di masjid. Siapa yang junub tidak boleh di masjid? Di masjid misalnya di i'tikaf Ramadan, 10 hari di masjid. Lailatul Qadar tuh yang 10 hari. Tiba-tiba dia pagi-pagi junub. Dia nggak boleh tuh. Dari jam 7 sampai jam 12 nggak boleh dia di sini. Harus keluar. Sampai dia mandi. Kenapa yang haid masih ada pembolehan, yang junub nggak boleh? Kenapa? Karena kalau haid itu tidak bisa diberhentikan kecuali sudah tanggal berhenti. Kalau junub itu bisa diselesaikan dengan mandi. Dia langsung mandi saja, maka selesai junubnya, maka dia suci. Kalau haid belum tuntas, itu bedanya. Makanya kalau untuk menetap di masjid, wanita haid masih ada pembolehan sebab dia alami keluarnya. Tapi kalau haidnya udah selesai, nah ini haidnya sudah selesai, tidak ada darahnya. Jam 8 pagi tidak ada darahnya. Dia malas mandi, nggak boleh ke masjid. Bisa difahami? Karena dia sudah bisa mandi dulu baru ke masjid. Gitu. Kapan wanita itu ada di masjid? Wanita haid ada di masjid biasanya kalau ada pengajian hari Sabtu jam 9 ngaji. Saya haid nih, gimana? Pengajiannya di masjid. Satu. Ya tadi, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Yang tidak membolehkan kita sudah tahu. Tapi ada yang membolehkan. Yang membolehkan ini syaratnya tidak boleh meneteskan darahnya. Nah, pembolehan itu karena ada kebutuhan. Satu, karena ada ta'lim. Tadi seperti tadi, ta'lim, ngaji. Yang kedua, karena misalnya ada apa lagi ya? Selain ta'lim di masjid ngapain? Ta'lim aja ya. Santunan yatim. Dia bantu santunan yatim, dia masuk masjid. Silahkan. Haid nih, haid. Junub nggak boleh sama sekali. Seperti itu, silakan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, sengaja dia mau iktikaf di masjid, orang haid, dia mau ke masjid sengaja, nggak boleh juga. Jadi bolehnya seorang haid ke masjid adalah ketika ada kebutuhan saja. Adapun junub tidak boleh sama sekali ke masjid sampai dia mandi. Itu nomor 5. Sekarang nomor 4, itu meloncat sedikit. Nomor 4 juga sama. Nomor 4 sama. Orang junub, orang haid. Junub tidak boleh baca Quran. Zikir boleh. Junub tidak bisa baca Quran. Terutama orang yang tidur, sebelum tidur berhubungan misalnya. Setelah itu, setelah berhubungan dia wudu misalnya, terus dia mau tidur, dia mau baca surat sunnah sebelum tidur kan Al-Ikhlas. Misalnya dia rutin nih Al-Ikhlas 3 kali, atau ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia juga mau baca Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Ini juga sunnah dibaca malam. Atau dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan Quran semua. Tapi dia habis junub ini. Gimana ini? Boleh nggak dia baca? Tidak boleh kalau junub. Sebab junub bisa selesai dengan mandi. Berbeda dengan haid. Haid itu ulama berbeda pendapat masalah boleh nggak baca Quran atau tidak bolehnya. Sebab haid itu masanya panjang sekali. Kalau dia tidak boleh baca Quran,
maka ibadahnya sisa zikir saja. Ya, sholat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, sisa zikir. Taklim tidak boleh masuk masjid, susah. Jadi akhirnya pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa wanita haid ini ya boleh baca Quran sesuai kebutuhan, Bisa difahami ya, sesuai kebutuhan. Tapi orang junub boleh nggak baca Quran? Tidak boleh sama sekali. Zikir boleh. Abis junub mau tidur baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh juga doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dibalik, dua-duanya sahih. Kita baca itu, boleh nggak? Boleh karena zikir. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Habis berhubungan nggak bisa tidur. Aneh itu. Nggak normal. Harusnya nyenyak itu. Nggak bisa tidur. Kepikiran yang lain. Harusnya enak tidur. Dia mungkin harusnya jadwal ke istri yang ini, ke istri sana, merusak jadwal, jadi dia stres juga, nggak bisa tidur. Akhirnya dia mau berzikir istighfar, boleh? Boleh istighfar, astagfirullah gitu. Ntar juga tidur. Tapi memang yang paling enak pengantar tidur itu baca Quran. Kalau baca Quran ngantuk, cepet tidur. Kadang zikir nggak ngantuk. Tapi kalau yang dibaca Quran ngantuk, setannya langsung masuk. Jadi kalau baca Quran nggak boleh, tapi kalau zikir boleh. Baik, itulah kurang lebih. Ini hadisnya ada di sini, bisa dibaca. Nah, tafadhal, ada yang ditanyakan? Ini jamnya bener. Berarti yang ini 4 menit lagi ya. Nah, tafadhal. Ada pertanyaan? Nah. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu apakah dilafalkan atau dalam hati juga dapat membaca? Nah, membaca Al-Quran dilafalkan dan di dalam hati sama, semua lafalkan dan di dalam hati tidak boleh baca Quran. Nah, Quran ya. Tapi misalnya gini Pak, di Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa, tapi dari Quran. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Di Quran ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sebelum tidur baca doa begitu, zikir-zikir itu bebas-bebas aja. Selama itu diniatkan doa. Atau di Quran ada zikirnya Nabi la ilaha illa anta, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niatnya mau zikirnya boleh. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, boleh itu. Nah, itu. Jadi tapi kalau baca Quran tidak boleh. Al-Fatihah aja tidak boleh. Orang junub tidak boleh sampai mandi. Nah, bagaimana makan? Orang junub boleh makan? Boleh masuk kerja? Boleh masuk kerja junub boleh. Tapi malu-maluin ya. Gak nyaman ya. Kalau orang Islam gak nyaman. Kalau orang gak Muslim nyaman. Ya, orang Muslim gak nyaman. Betul itu. Tapi boleh. Puasa dalam keadaan junub boleh nggak? Tergantung junubnya kapan ini. Kalau junubnya mimpi boleh. Jam 8 bangun mimpi, antar aja mandinya, lagi puasa, boleh. Kalau junubnya sebelum sholat subuh boleh juga. Jam 4 junub, jam 4:16, 17 azan, antar aja mandinya. Lah kan mau sholat ya, harus mandi sholat ya. Ya begitu. Puasa junub tidak apa-apa. Ke pasar boleh junub? Boleh. Silaturahim boleh junub? Boleh. Jangankan silaturahim ke pasar kerja, wukuf aja boleh. Yang penting sholat, pas sholat mandi gitu aja ya. Atau apalagi tadi nginap di Muzdalifah boleh, sa'i saja boleh.
yang hadis Nabi tadi, lakukan semua kecuali, nah, karena sa'i kan zikir ya, tapi di sa'i nggak boleh baca Quran, hanya zikirnya saja boleh. Tapi lagi-lagi yang nggak enak tadi, yang Pak Asril bilang nggak nyaman, mandilah. Intinya langsung segera mandi. Nah demikian, wallahu a'lam. Kita tidak berniat untuk membaca, tapi kan Mendengar, terlintas terus dalam pikiran. Itu gimana? terlintas nggak apa-apa. Iya terlintas saja. Contohnya gimana tuh? Junub jam 8 pagi sampai zuhur nih belum mandi, terus Ya kan nggak boleh baca. nggak boleh baca Quran, betul. Tapi kita tidak berniat membaca. Iya, Tapi kan selalu muncul dalam pikiran kan seperti kita baca Al-Fatihah, tapi kita tidak meniatkan. kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa kalau tidak disengaja. Yang tidak boleh disengaja baca Quran. Dengar Quran boleh dengar, boleh dengar, nggak ada masalah. Ya itu masalah junub. Ada lagi? Pas bel. Baik, itulah kurang lebih perkara-perkara yang diharamkan ketika kita junub. Paling gampang langsung mandi, selesai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu